Jadi salila ieu Persib Bandung teh hanya bergantung kepada satu pemain. Naon sih hayuh mikiran tentang Beckham Putra si budak leutik kamari gagal menang lawan Madura karena Beckham tidak main. Emangnya benar Bojan Hodak dan Persib Bandung hanya bergantung kepada satu pemain? Tidak adakah pemain pelapis Persib Bandung yang bisa setara untuk menggantikan Beckham Putra? Mari kita bahas dari sudut pandang penikmat sepak bola, bukan pengamat sepak bola. Dari Sabang sampai Merauke, kita bersaudara. Bobotoh, salam dunia dimanapun kalian berada. Saya mengajak melimpir sedikit tentang pembahasan masalah Komdis. Anu udah jelas lah itu mah bagi saya pribadi tidak adil. Masalah denda 75 juta, terus juga tidak bisa bermain 3 pertandingan. Padahal di pasalnya aja udah jelas. Kalau provokasi, anggap Beckham itu adalah provokasi, melakukan selebrasi provokasi. Maksimalnya oke hanya 2 pertandingan. Maksimalnya ya kalau kita berbicara tentang pasal yang ada di Komdis PSSI. Tapi ini 3 pertandingan. Itu kan jadi pertanyaan oke. Jauh sebelum itu apakah betul itu provokasi? Bobotoh salam dunia itu kan hal yang harus dikaji lagi. Tapi oke lah, kita itu kesampingkan dulu dan saya akan bahas lagi masalah Komdis nanti ketika ada update tentang jawaban dari Komdis soal statement sekaligus juga banding dari Persib Bandung. Karena sementara ini ya inilah hasilnya, mau tidak mau, suka tidak suka harus kita terima. Kita bahas dulu sisi lainnya. Sisi di mana ada salah satu komentar bobotoh yang bagi saya kurang layak sih jika seandainya ini disampaikan benar dari bobotoh. Lamun lain bobotoh mah, lamun lain pendukung Persib Bandung mungkin masih oke-oke aja. Tapi kalau masih di dalam bobotoh, ya mungkin lebih baiknya kita sebut ini sebagai kritikan saja. Yang pertama, kita udah tahu Coach Bojan Hodak amek-amekan ketika konvensi pers setelah usai laga Madura melawan Persib Bandung. Intinya bukan masalah Beckhamnya. Yang jadi permasalahan kita adalah sanksi dan denda kepada Beckhamnya. Itu titik yang pertama. Dan yang kedua, Bojan Hodak udah mengungkapkan bukan masalah Beckhamnya sekali lagi, tapi persiapan yang tidak sesuai rencana. Punten bobotoh, rada atel. Tidak sesuai rencana. Karena 5 hari, kata Bojan Hodak, kita berlatih bersama Beckham Putra. Kita mematangkan strategi bersama Beckham Putra. Tapi malam isuk nadek main, tiba-tiba ada sanksi dan tidak bisa bermain. Otomatis ada skema yang berubah dari Persib Bandung, dari skema yang memang sudah direncanakan. Itu yang kedua gitu kan. Nah, masalahnya sekarang, Persib anggap tidak akan bisa bermain bersama Beckham Putra di 2 pertandingan selanjutnya, berarti melawan Persebaya dan Persik Kediri ya. Tidak bisa bermain. Adakah pemain lain yang bisa menggantikan Beckham Putra? Kalau ditanya adakah? Ada. Tapi apakah porsi strategi dan porsi bentuk kontribusinya sama Beckham itu yang mungkin bisa kita bicarakan lagi. Karena jika kita lihat bobotoh di laga sebelumnya saat laga melawan Madura United, Bojan Hodak tidak memainkan pemain lapis keduanya, tidak memasukkan pemain cadangannya. Notabene hanya Gervane dan juga Jalnando ya. Jalnando juga karena hand cedera gitu kan, geus teu kuat, capek sinakalam. Nah, itu artinya memang ada hal yang kurang pas untuk memainkan pemain lapis kedua. Jika lihat dari statement jauh-jauh hari, memang Coach Bojan juga sudah bilang, pemain lapis kedua Persib Bandung dengan pemain lapis pertama Persib Bandung itu gapnya agak terlalu jauh. Bahkan Bojan juga sempat bilang, saya agak kesal memainkan pemain lapis kedua di babak kedua. Karena harapannya permainan lebih baik, tapi malah jadi lebih jelek. Nah, akhirnya merembet kepada statement yang Bojan Hodak juga mengungkapkan bahwa pemain lokal kita secara keseluruhan, bukan hanya Persib Bandung, sulit untuk menyamai para pemain asing. Nah, ini statement langsung ya dari Coach Bojan Hodak. Nah, mungkin bisa karena itu kita kondisikan kenapa Bojan Hodak tidak memainkan atau tidak memasukkan pemain lapis kedua atau pemain cadangan di laga melawan Madura United. Ganti sahake, Oyan Kurnia asupkeun ke, Ahmad Agung asupkeun ke. Mungkin saja alasannya karena itu, dan mungkin saja di momen saat laga melawan Madura ini memang yang dibutuhkan oleh Coach Bojan Hodak adalah kekompakan. Dimana kalau seandainya memasukkan pemain baru, takutnya merubah skema
Karena keadaannya Persib Bandung masih 0-0, masih butuh mencuri poin. Karena ya harus kita akui, siapa yang mau ditarik? Tyrone Del Pino, Ciro Alves, atau siapa? Dimasukkan siapa? Rian Kurnia, Ferdiansyah, Azikri, Ahmad Agung. Dengan segala hormat, bukan bermaksud merendahkan. Sepertinya jika mereka dimasukkan, kemungkinan besarnya hanya akan menurunkan kualitas permainan Persib. Belum bisa menaikkan, walaupun ya tentu ada kemungkinan menaikkan kualitas permainan pun. Tapi secara statistik, secara data, itu kecil kemungkinannya. Mungkin saja itu yang dirasakan oleh Coach Bojan Hodak sehingga memutuskan untuk terus memainkan para pemain yang memang udah diturunkan sejak menit awal sampai akhir pertandingan. Jadi sekali lagi, apakah Bojan dan Persib Bandung hanya mengandalkan satu pemain backup putra saja? Saya dengan tegas menjawab itu, kayaknya sekelas Bojan Hodak tidak berpikiran seperti itu dan bukan tipe pelatih dengan kepemikiran seperti itu. Ini bukan hanya asumsi belaka, bisa dilihat dari beberapa pertandingan. Bojan Hodak selalu menyimpan pemain yang baru saja bergabung dari timnas dan baru saja sembuh dari cedera. Walaupun pertandingan itu sangat penting, sangat genting, kita butuh poin. Bojan Hodak tidak pernah memaksakannya. Beda dengan pelatih-pelatih Persib sebelumnya. Asalkan udah sembuh, paenkeun 90 menit. Terlepas dia udah fit 100% atau enggak. Bojan itu enggak. Dia selalu usahakan pemain lapis kedua aja yang lebih fit dari segi kesehatan. Dari titik itu saja sebenarnya udah bisa menjawab kalau Bojan Hodak tidak bergantung hanya kepada satu pemain. Tapi mungkin memang ada di sisi lain hatinya Bojan Hodak, ya kalau main DDS mah pasti lebih melejit dibandingkan pemain lapis kedua. Tapi Bojan Hodak juga selalu menyimpan sisi kepercayaannya kepada pemain lain yang bukan pemain inti. Dan banyak juga di pertandingan-pertandingan sebelumnya Coach Bojan Hodak lebih memainkan pemain-pemain muda, memasukkan juga di beberapa menit-menit krusial pemain-pemain lapis kedua. Ini menandakan bahwa Coach Bojan tidak hanya bergantung kepada satu pemain. Nah, ini seharusnya bisa menjadi jawaban untuk para bobotoh yang sekarang mulai skeptis tentang kenapa sih harus mengandalkan Beckham memangnya pemain lain. Harus kita akui juga, Beckham walaupun mungkin perawakannya kecil, masih muda umurnya, tapi dari segi kontribusi sangat luar biasa untuk Persib Bandung. Bahkan saya berani berstatement, lini serang Persib Bandung sementara ini tidak ada yang sekreatif Beckham Putra. Beckham Putra akselerasinya bisa memporak-porandakan pertahanan lawan sehingga membuka ruang untuk pemain-pemain lain menciptakan sebuah peluang bahkan gol. Terus juga kucat kecotnya, kreativitas passingnya, solorannya, tidak sedikit Beckham Putra berhasil dalam tanda petik memprovokasi pemain-pemain lawan untuk melakukan pelanggaran ke Beckham Putra, kartu kuning lah, kartu merah lah, bikin pelanggaran lah lawan-lawan kepada sisi yang memang diperkuat oleh Beckham Putra. Nah, jadi kontribusinya memang banyak. Cuman saya jamin juga setelah tahu kondisinya seperti ini, anggap Beckham tidak bisa bermain di 2 pertandingan selanjutnya, pasti Coach Bojan Hodak pun akan mempersiapkan strategi yang memang berbeda dari sebelumnya. Mungkin menyiapkan Ferdiansyah, mungkin menyiapkan Rian Kurnia, pemain-pemain lain agar bisa memberikan kontribusi untuk lini serang Persib Bandung. Jadi terjawab ya bobotoh untuk pertanyaan-pertanyaan itu, dan saya jamin Persib bisa lebih baik, dan tentunya kita selaku bobotoh mari sama-sama untuk bisa bergandengan tangan, karena sekarang yang dibutuhkan Persib bukan cacian, bukan makian, bukan blok-blokan, bukan geng-gengan, tapi bersatu padunya supporter Persib Bandung untuk mengawal Persib Bandung back to back juara. Segitu dulu pembahasan hari ini bobotoh. Assalamualaikum.